Om Swastiastu. Selamat Bali dimanapun berada. Jadi saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang trending topik yang ada di masyarakat Bali saat ini. Gitu. Apa itu? Apa itu? Tentang Pemuda. Ulang. Tentang apa? Tentang pemuda. Ulang. Pemuda dulu. Udah. Satu, dua, tiga. Tentang Pemuda, ogoh-ogoh dan pemerintah. Ini pemerintah nih. Corona. Yuk kita ulang. Tuh, dua, tiga. Tentang Pemuda, ogoh-ogoh dan corona. Jadi sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Dewa Ardita dan partner saya. Saya Bali Harta nomor absen 7. Ini enggak tugas kampus ya. Iya, ya. Jadi kita apa namanya? Ya, kita melakukan bincang-bincang saja. saja. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Itu. Kalau tidak bermanfaat, ya tonton bagikan juga. saja. Atau tidak bermanfaat bagi kalian, mungkin bermanfaat bagi teman-teman kalian. Oke. Iya, benar sekali. Ya. Jadi Apa nih topiknya nih? Ya, sesuai dengan yang tadi kan. Mm-mm. Pertama itu tentang gejolak di masyarakat lah. Terutama Gejolak pemuda di kita. masyarakat. Pemuda kita terkait dengan ogoh-ogoh dan Hari Raya Nyepi tahun ini, tahun Saka 1942. Ya, agak serius sedikit. Iya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Belidewa pada edisi rangkaian Hari Suci Penyepian untuk menyambut tahun Saka 1942. Memang biasanya pada malam pengerupukan kita melakukan tradisi mengarah ogoh-ogoh, tapi tahun ini tidak seperti itu. Ya, ini menjadi sebuah gejolak karena apa Belidewa? Karena adanya virus itu sendiri, virus corona yang telah merebak, yang dimana pada awalnya hanya ada di Wuhan, Cina, tapi sekarang sudah menjadi sebuah pandemi, menjadi sebuah fenomena global. Sehingga inilah yang menjadikan pemerintah melalui artinya presiden sampai kepada kepala daerah gubernur Bali mengeluarkan surat edaran bersama. surat edaran untuk yang namanya melarang atau melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa yang banyak untuk mencegah penularan virus ini, seperti itu. Salah satunya adalah berimbas juga pada tidak diadakannya pengarahan ogoh-ogoh itu sendiri. Itulah menjadi gejolak di masyarakat Dewa. Berarti jadi ya virus corona ini membuat kita jadi merasa. Iya, corona atau COVID-19 ini seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bali. Masih terkait dengan ogoh-ogoh. Bagaimana sih ogoh-ogoh ini kan ritual tiap tahun kita bukan ritual, tradisi yang setiap tahunnya kita lakukan. Tradisi Ya. Jadi tradisi yang tiap tahunnya kita lakukan, dan tahun ini kita tidak mengadakan tradisi ini. Lalu apa? Berarti kita tidak melakukan tradisi. Oh, tidak melestarikan budaya kita. Baiklah. Oh ya, benar sekali. Saya banyak sekali ya lihat di sosial media itu ada istilahnya komentar warganet pada akun-akun portal berita seperti info itu banyak sekali. Bagaimana ini? Berarti tidak melestarikan tradisi. Pada awalnya seperti itu. Ya, mungkin itu sebagai ungkapan kekecewaan sehingga masyarakat ataupun dalam hal ini pemuda, beberapa ya, bukan semua pemuda, beberapa pemuda tidak bisa berpikir secara jernih seperti itu, sehingga berkomentarlah mereka seperti itu. Kan emosi juga ya, tidak bisa dikatakan bahwa tidak melestarikan tradisi. Tetapi perlu yang kita ketahui bersama, ketika kita dalam rangka melestarikan tradisi, itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan, memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya adalah pelestarinya, agen pelestarinya, pelaku pelestarinya, yaitu manusianya itu sendiri. Untuk bisa melestarikan budaya, agar budaya ini tetap ajeg dan lestari, harus ada yang melestarikan. Dan harus sehat orangnya yang melestarikan. Karena kan misalnya dalam pelestariannya itu pasti akan ada tenaga, pikiran, banyak sekali hal-hal yang kita korbankan seperti itu. Dan bukan berarti ketika tahun ini tidak menjalankan tradisi ogoh-ogoh itu sendiri pada malam pengerupukan, bukan berarti tidak melestarikan budaya. Karena ini adalah sebuah keadaan keadaan adanya merebaknya virus ini. Maka dari itu pemerintah sayang kepada kita. Pemerintah ingin kita tetap dalam keadaan yang selamat,
sehingga kedepannya kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa juga melestarikan kebudayaan di masa-masa yang akan datang, di tahun berikutnya, 2 tahun lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai karena bersikukuh tahun ini tetap melestarikan tradisi, tetap mengarak ogoh-ogoh yang berpotensi untuk mengundang massa, entah itu kita tidak tahu asal muasalnya dari mana, itu bisa berakibat pada menularnya virus itu. Kita tidak tahu orang yang datang siapa, kemudian kondisi kesehatannya seperti apa, dan kadang-kadang juga karena kita terlalu euforia dalam orang ogoh-ogoh itu, kita tidak tidak merasa atau tidak menyadari ada kontak fisik. Bisa saja kita kontak fisik dengan penderita. Nah, maka dari itu inilah maksud tujuan dari pemerintah yang mulia, sangat mulia sebenarnya, ingin yang namanya menyelamatkan kita melalui cara pemerintah seperti ini. Bukan berarti pemerintah ingin memutus ataupun pemerintah ingin memotong kreativitas kita sehingga kita tidak bisa melestarikan budaya itu sendiri. Kayak gitu, Dawo. Berarti ini kita juga berarti melestarikan budaya ya. Iya. Melestarikan budaya walaupun tahun ini kita tidak bisa melaksanakan. Kan kita sudah membuatnya. Membuatnya itu kan sudah melestarikan itu seperti Cuma itu. kita tidak mementaskannya saja seperti itu. Bahkan ada berita juga tidak dibatalkan, tetapi akan dialokasikan seperti itu. Pada beberapa daerah ada kesepakatan akan dialokasikan untuk dibuatkan waktu khusus untuk pengarakan itu sendiri seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bali. Jadi terkait dengan ogoh-ogoh juga ini. Terkait dengan ogoh-ogoh, apakah ogoh-ogoh ini merupakan ritual dalam agama Hindu? Ya, kayaknya Beli Dewa tadi juga pasti berpikiran itu ritual. Karena tadi Beli Dewa bilang ritual ya. Ritual, kayak bilang tadi ritual itu. Iya. Sebenarnya berdasarkan beberapa literatur yang saya baca ya seperti itu, ogoh-ogoh itu tapi bukan ogoh-ogoh, ritual yang sesungguhnya dalam rangkaian perayaan Hari Suci Penyepian, terutama pada pengerupukan itu adalah Tawur Agung Kesanganya seperti itu. Ya, Tawur Agung Kesanganya itu yang dilaksanakan pada di tingkat, bahkan Tawur Agung Kesanganya dilaksanakan di tingkat mulai dari tingkat pusat, pusat juga ada beda. Tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian di desa yang dilaksanakan di masing-masing catuspate. Adapun pada istilahnya itu pada daerah tertentu, kemudian pada tingkat banjar, bahkan juga pada rumah tangga sendiri Beli Dewa seperti itu. Pelaksanaannya Beli Dewa. Iya, kalau di tingkat rumah tangga itu pecaruan seperti itu. Apa tujuannya ritual tersebut? Bagaimana untuk di tingkat rumah itu sendiri adalah bagaimana untuk mengharmonisasikan energi dari buto kala yang pada awalnya berenergi negatif. Dengan pecaruan tersebut kita bisa menetralisir dan mengharmonisasikannya sehingga menjadi energi yang positif. Sehingga buta kala itu juga bisa tidak lagi mengganggu kita, tetapi malah bisa membantu kita, mungkin menjaga kita dan lain sebagainya. Karena kita di Bali percaya dengan prinsip filosofi hidup kita yaitu Trihita Karana. Dan implementasi pecaruan itu merupakan implementasi Trihita Karana itu sendiri, terutama pelemahan bagaimana kita bisa harmonis terhadap lingkungan itu sendiri melalui pecaruan itu sendiri Beli Dewa. Karena buta kala itu merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri Beli Dewa. Terus ogoh-ogoh tuh masuk? Ogoh-ogoh itu lebih kepada kalau menurut saya sebagai pembangkit emosi keagamaan kita. Karena Beli Dewa pasti menyadari setiap ogoh-ogoh yang dibuat oleh masing-masing banjar itu biasanya berbeda-beda, membawa cerita-cerita agama seperti itu. Pasti ada yang disimbolkan yang berperilaku jahat atau raksasa, pasti ada yang berperilaku dewa atau yang baik. Nah, di sana pasti akan ada simbol adharma dan juga ada simbol adharma dan juga dharma. Pasti ada yang pada akhirnya dharma yang menang, satyam ewam jayati. Kan seperti itu, pasti dharma yang menang. Nah, itu diharapkan masyarakat secara umum, anak-anak terutama pemuda bisa mengambil nilai-nilai pelajaran sehingga akhirnya terinspirasi untuk berbuat baik. Mungkin dari awalnya mungkin masih suka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dengan melihat ogoh-ogoh, dengan memperhatikan cerita dari ogoh-ogoh tersebut, kita terinspirasi untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik seperti itu Beli Dewa. Dan juga itu ogoh-ogoh ini dapat kita maknai sebagai media pendidikan agama Beli Dewa. Karena
menyajikan cerita-cerita agama Iya, sehingga pada malam pengerupukan ini Beledewo ya, selain kita mungkin memperhatikan wujud ogoh-ogoh yang sangat luar biasa, kita juga harus belajar mendengarkan cerita-cerita apa yang ada di balik wujud ogoh-ogoh Terus tersebut. banyak jadi ogoh mengangkat dari kitab suci kita, dari Pustaka-pustaka suci, lontar-lontar, benar sekali. apa namanya, diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogohnya gitu ya. Benar sekali. Seperti ada ogoh-ogoh Krishna dan juga Iya. Raja Kamsa. Nah itu adalah simbol Dharma dan Adharma yang pada akhirnya Dharma menang. Itu juga bisa memberikan kita istilahnya pelajaran bagi kita, pembelajaran bagi kita. Itu yang seharusnya lebih kita lihat seperti itu. Jangan terjebak pada wujud ogoh-ogoh, tapi lihatlah makna yang ya. terkandung di dalam ogoh. Iya, benar sekali beliau. Oke. Baik Bali, jadi itu tadi obrolan kita terkait dengan ogoh-ogoh dan juga perayaan Nyepi. Jadi terakhir mungkin penutup ada kesan dan pesan Bali terkait dengan wabah virus ini dan perayaan Hari Raya Nyepi tahun 1942. Baiklah, kesannya kepada pemuda ya. Baiklah kepada seluruh sambutan pemuda yang istilah bahasa Bali yang nyama-nyama kita semuanya yang ada di seluruh Bali. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian yang sangat luar biasa yang mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, meluangkan waktu berbulan-bulan untuk membuat ogoh-ogoh demi melestarikan budaya Bali kita agar tetap ajak dan lestari. Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas segala kebaikan teman-teman semuanya. Namun kita harus menerima dan memaklumi keadaan ini. Dan keadaan ini tentunya bisa membuat kita lebih dewasa untuk kedepannya. Seandainya ada hal-hal juga yang menjadi tantangan seperti keadaan seperti saat sekarang ini. Pesan saya tentunya adalah jangan berhenti berkreativitas, jangan karena istilahnya karena kondisi seperti ini teman-teman semuanya berhenti menyalurkan kreativitas, tetap berkreativitas, tetap mengajarkan budaya Bali. Jangan hanya berpikir jangka pendek, masih ada waktu di tahun-tahun mendatang untuk tetap melestarikan budaya Bali. Dan yang paling terpenting adalah tetap kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah karena itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Dan jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah kita, yang ingin memanfaatkan keadaan ini untuk menggiring kita sehingga kita bisa berbuat hal-hal yang merugikan tidak hanya bagi diri kita tapi bagi masyarakat luas. Tetap bersama dengan baik, tetap bersatu karena kunci untuk melestarikan budaya Bali ini adalah tetap bersatu. Dan keadaan ini tetap kita jadikan sebagai sebuah pelajaran untuk berbuat di masa-masa yang akan datang tentunya. Baik, demikian tadi pesan dan obrolan kita terkait dengan virus Corona dan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1942. Oh iya Beledewo. Untuk Hari Raya Nyepi saya harus sedikit lupa ini. Kepada teman-teman semuanya jangan lupa, ingat juga kita hormati catur berata penyepian kita. Ya kita lakukan sebaik dan sebisa mungkin kita melaksanakan semaksimal diri kita melaksanakan untuk melaksanakan catur berata penyepian. Jadi tidak ada salahnya kita mulai dari tahun ini setidaknya kita mencoba untuk melaksanakan catur berata penyepian dengan sebaik-baiknya tentunya. Oke, sekian dari kita Smuton perbincangan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Setungkara. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan. Jika bermanfaat, bagikan. Tidak bermanfaat bagi kalian, mungkin bermanfaat bagi teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan. Benar sekali. Oke, demikian, sekian, dan terima kasih. Kita tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Matur suwun.